الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Ini Masya Allah ya, sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, saya mau mengajak jamaah Islami Tinda yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat tayangan yang berikut ini. Pak Bupati, ini anggota Bapak, ya. Ini anggota Bapak menggugat. Mamaknya ini dia Pak, anggota Bapak Asmaul Husna, pegawai negeri sipil. Ini ya, digugatnya mamaknya si ini mamaku ya Allah, ini mamaku ya Allah, ini menggugat, ini penggugat, ini ada durhaka, ini mamaku ya Allah, dia menggugat bukan haknya ya Allah, ini hak kami, ini dia penggugat, ini penggugatnya, ini penggugat, ini durhaka, ini. Subhanallah, ya na'udzubillah min zalik, ya semoga kita semua dijauhkan dan terhindar dari yang namanya membuat orang tua kita terutama ibu ini menangis. Yang namanya ibu ini Masya Allah dimuliakan ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bahkan sampai disebut berkali-kali, 3 kali dibandingkan ayahnya 1 kali gitu. Ini Masya Allah, begitu mulianya ibu ini di mata Islam. Dan kita lihat tadi video ini ya, sempat viral ini juga. Membuat kita geram menontonnya gitu loh, atau melihatnya. Pasti komentar yang ada di sana tuh saya pernah baca juga, itu sebagian besar hampir 99,9% itu mengutuk, nauzubillah min zalik ya. Nah hari ini kita bahas temanya ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran kita semuanya, dengan tema jangan sampai ibumu meneteskan air mata. Ini kita ngelihat videonya aja kita emosi, padahal kita bukan ibu kita gitu loh. Bener Pak Kiai Ustadz Maulana ya Ustadz Syam ya. Betul sekali. Enggak gini, sekiranya bisa kasihlah ibunya ke aku. Bah, Masya Allah. Aku pingin punya ibu. Tapi karena gini, ibu saya sudah tidak ada. sama saya juga Ustadz. Tapi kita menyambung video yang tadi kita sama-sama saksikan nih. Ini sebenarnya apa sih di mata pandangan Islam ini kalau kita melihat seorang anak ini menuntut ya, menuntut memiliki harta atas apa yang dimiliki ibunya sepeninggalan dari bapaknya. Apakah memang harus segera diminta atau bagaimana Ustadz? Mohon izin hukumnya seperti apa? Iya, siap. Makasih banyak Mas Fadli. Izin Pak Yai, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini alhamdulillah tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, 4 bulan 12 hari lagi kita masuk Ramadan. Satu hal tadi sangat terharu kita, sekiranya masih ada orang tua kita berambil kesempatan untuk mencuri perhatian Allah dalam bentuk keridhaannya. Dan alhamdulillah kalau kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua,
itu luar biasa. Apalagi di kala hidup kita bisa menyenangkan beliau. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau sesuai dengan tema kita, jangan sampai jangan sampai ibu meneteskan air mata. Pertanyaan dari Mas Fadli bagus sekali. Apakah seorang anak memiliki hak atas harta yang dimiliki ibunya? Gini aja, sebelum kita berbicara masalah harta, satu tetes air ASI yang pernah kita ambil dari sosok ibu tidak akan kita bisa bayar dengan dunia seluruh isinya. Sekali lagi, camkan ini. Sebelum kita membahas malah hak dan sebagainya, camkan ini. Satu tetes ASI yang pernah kita ambil dari sosok ibu tidak akan bisa terbalas dengan dunia seluruh isinya. Maka kalau berbicara hak memang ada dalam pembagian warisan. Dan ibu mendapatkan 1/8 kalau tidak punya anak. Tapi kalau punya anak berarti ibu punya hak 1/4 dari harta yang warisan peninggalan dari sang ayah. Tapi dalam hal ini, aduh ya Allah, sedih rasanya. Kalau kita meminta-minta kepada ibu, tunggulah ibu yang berikan. Dan untuk itu saling diingatkan supaya tidak ada yang terzalimi. Maka yang pertama, tunaikanlah kewajiban kita terhadap orang tua. Gimana menunaikan kewajiban kepada orang tua? Berbakti kepadanya, menanggung orang tua, membahagiakan orang tua. Dan itu yang harus kita lakukan. Nah, apalagi bagaimana tanggung jawab kita kepada seorang orang tua dalam hal ini ibu? Tidak usah meminta dulu. Yang penting tunaikan dulu, rawat ibu, tanggung ibu, biayain ibu. Itu yang paling penting. Apalagi dalam hal ini kalau memang ada persoalan harta warisan yang mau dibagi-bagi, coba pikirkan. Kalau engkau ambil itu rumah yang masih ada ibu di dalamnya, kok kemanakan ibumu? Kok kemanakan ibumu? Cari solusi. Kalau memang mau diambil 1/4, karena haknya ibu 1/4 dari rumah itu. Atau harta yang dimiliki oleh ayah ditinggalkan oleh pewaris, dalam hal ini ayah. Maka kalau begitu, belikan rumah seharga 1/4 rumah itu, baru engkau tempatkan ibuku. Tapi aduh gimana sih? Ya Allah. Aduh, enggak enak rasanya. Tapi ada baiknya, jangan rakus dengan warisan. Betul kita punya hak dari harta itu. Betul kita punya hak. Tapi setidak-tidaknya ada namanya adab akhlak. Maka ada tanggung jawab tugas seorang anak terhadap orang tua dalam hal ini ibu. Makanya ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai terjadi pertikaian. Jangan sampai ada yang namanya mengadakan pengadilan khusus untuk itu. Nauzubillah min Artinya dzalik. sudah menyakiti perasaan ibu. Betul. Kecuali kalau ibu, tolonglah dibagi. Nah, Tapi kalau tidak bilang-bilang berarti kasihan itu itu ibu. aja kita masih nggak tega. Jadi sebagai anak itu jangan terlalu banyak menuntut hak. Tunaikan aja kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Ini Masya Allah luar biasa ya Pak Kiai ya. Berbakti kepada orang tua. Masya